Halo Doteris, kenalin nama gue Raihan. Nama gue Raisa. Kita berdua dari Dotem, Dongeng Tengah Malam. Sebelum kita masuk materi, kita nanya kabar mereka dulu nggak sih, Ca? Iya betul. Gimana nih kabar kalian guys? Semoga baik aja ya, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Lu gimana kabarnya? Kalau gue baik aja sih, kan gue jadi pendengar di sini. Harus mood ya? Iya. Kalau lu gimana? Baik, lagi baik banget. Alhamdulillah. Lagi ceria nih gue pengen cerita soalnya cerita-cerita horor karena nggak mungkin kan gue lagi kurang baik terus gue cerita. Iya Drop sih. ya. Nah sebelum kita masuk ke materinya, kalian jangan lupa like, Komen, and subscribe ya guys. biar tahu nanti postingan kita selanjutnya. Iya betul. Nah sekarang mau lanjut ke ceritanya aja nggak sih, Cah? Ya lu mau denger cerita gue? Iya. Boleh. Gue pengen cerita. Ini sih ceritanya sebenarnya kejadian gue sendiri ya. Cuman bukan kejadian gue sendiri banget, karena bareng sama teman-teman di rumah. Jadi rumah gue itu kan ada pohon alpukat 2. Iya. Terus salah satunya itu tuh deket tembok sekolahan, posisinya kelas. Terus kadang itu kalau misalkan malam pasti kipas angin kelas tuh suka dimatiin kan, pasti nggak mungkin Iya. nggak sih sekolahan nggak Boros matiin, listrik iya. ya. Terus pasti gue kalau misalkan tidur matiin lampu. Cuman gue tuh orangnya tuh apa ya, kurang penakut gitu. Gue nggak ngehordengin kamar. Jadi bener-bener kalau misalkan itu kelas nyala itu gue kelihatan banget nyalanya. Terus Iya. kebetulan di situ tuh kakek nenek gue lagi pergi. Terus berarti nggak ada kan mobil di apa sih? Apa Di sih? di bagasi. Iya di bagasi itu ya. Iya, Bukan bagasi. Nah iya, Bukan parkiran di ya, pakai mobil itu parkiran. lah. Terus jadi diganti sama mobil ambulan. Kayak gue itu bawa supir ambulan gitu kan, jadi dititipin ke rumah gue. Sebenarnya dia nanya sih awalnya, boleh nggak izin nitipin mobil ambulan di sini? Terus gue bilang, oh boleh. Terus kata dia, takut gak? Enggak kok, udah nggak apa-apa gitu kan. Itu gue sok banget kayak, ah yaudah, kayaknya gue bisa. Terus akhirnya pas jam 12 malam tuh gue kayak, gue pengen ngambil anduk buat besok pagi, siap-siap kan, dan ngambil lagi. Terus gue kayak buka pintu, iya gue lupa ada mobil ambulan, gue takut. Gue masuk lagi kan, lari tuh ke kamar. Habis itu Terus nggak jadi mandi? enggak, gue nggak diambil anduk. Oh iya, kok mandi sih ngambil anduk Iya, ya? ngambil anduk. Terus habis itu pas gue balik ke kamar, gue lupa kayak, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa namanya, jendela nggak ditutup. Terus pas gue liat, itu udah kelas kosong, terus kincingnya masih nyala ya. Terus gue telepon kan ke kakek gue biar dia lapor ke kepala sekolahnya. Takutnya emang lupa gitu kan. Terus ternyata emang sengaja nggak dimatiin. Terus nah, yang supir ambulan ini nih, dia lagi ngumpul di depan, gue nggak tahu sama teman-temannya itu. Tapi kata dia tuh dari ambulan itu, karena kan tuh ambulan habis nganterin orang meninggal kan pasti. Itu tuh ada yang terbang ke arah loteng kamar gue. Tapi gue nggak ngeliat, cuman gue kayak, ini beneran gitu. Tapi ternyata emang bener, karena apa ya, yang di sekolahan tuh mancing buat datang ke situ. Terus akhirnya pas gue lihat apa sih namanya? Lihat Jendela. Iya, jendela itu masih terang-terang aja sih, kelasnya nggak kayak kedap-kedip, nggak gitu. Jadi ya itu sih kelas. Tapi gue ini sih nggak nyangka itu dari ambulan, kayak emang dia bisa ya, maksudnya buka pintu mobil terus terbang ke atas loteng rumah gue, kan kayak nggak mungkin ya. Iya sih, nggak mungkin banget. Kan gue takut. Tapi kan kalau setan nembus gitu, nggak sih? Iya, ya gue nggak pernah ngeliat langsung, emang gue Iya teman sama sih. setan kan enggak. Ya udah sih itu aja ceritanya. Tapi ya gue yang masih enggak ini juga sih, masih harus was-was, harus apa ya, harus ngecek dulu sebelum tidur, udah tidur belum, udah Kejadian, Ca. Nah, itu di rumah sakit sih, bukan di rumah. Nah, pas kakak gue lagi dirawat gitu, pas gue sekitar kelas 9 kalau nggak salah deh. Nah, dirawat kan kayak mendadak kan, sakit siapa yang tahu sih. Iya. Nah, itu tuh rumah sakit tuh kayak pas itu tuh bukan di daerah rumah gue gitu. Gue nggak tahu daerah mana karena kayak gue nggak nanya. Nah, pas itu kan rumah sakit dikit kan di daerah itu. Nah, di situ tuh dia dirawat jam 1:30 apa? Kalau nggak baru salah. dirawat ya. Tapi datang ke rumah sakitnya emang udah malam. Iya, udah malam.
Nah pas dirawat kan gue balik tuh pulang kan, gak nginep ngikuti daerah itu. Nah gue balik besoknya sekolah kan sampai hari Jumat kalau nggak salah. Gue tuh nginep kan Pas pas lu pulang terus lu balik lagi. iya buat balik nginep. lagi kan buat nginep. Nah pas gue balik lagi kan kata emak gue kan, kalau kakak gue sendiri kan dia turun, nah gue naik kan gantian buat emak gue pulang. Nah gue naik. Nah pas gue naik, pas gue buka pintu apa sih kamarnya, kan kamarnya tuh kayak ada yang 3 bang meja, apa sih kok Kasur. meja? Ya kasur. Nah 3 kasur Rawat gitu inap kan. yang Iya. rame-rame, ya. Nah, di situ kata emak gue sepi dan gak ada yang Yang nempatin yang lain. Nah, sama kakak lu doang tuh. iya. Nah, dia tuh di tengah posisinya kan. Nah, pas gue masuk tuh Apa? ada rame orang. Iya, gue nggak tahu itu apaan. Sepi kan sebenarnya? Iya. Nah, pas gue masuk tuh rame. Gue nggak kepo dong, nggak ngehirauin karena itu di daerah orang Lu nggak, kan. pasti kan setiap perbatasan kasur tuh ada hordeng gitu Iya. kan? Lu nggak ngebuka itu? Enggak lah, gue takut ngapain juga gue Kali buka-buka. penasaran gitu kan? Nah pas gue gue masuk ke hordeng kakak gue kan, kakak gue lagi tiduran tuh, dia nggak sadar dia maksudnya lagi tiduran. Nah pas gue nggak bangunin karena dia lagi sakit lagi istirahat, gue nggak enak buat bangunin dia kan. Nah itu tuh gue langsung duduk di, kan biasanya apa sih kalau rawat inap tuh ada bangku satu buat yang nungguin Iya. gitu kan. Nah gue duduk situ, gue nggak bangunin sekitar jam 6 sore tuh. Gue nggak sadar kalau di depan tuh udah sepi gitu loh, kayak ya bener-bener Iya kayak yang sepi. lorong gitu. Bukan, nggak Depan di kamarnya, di Oh, kamarnya depan hordeng di itu, depan hordengnya udah gitu, sepi. ya. Nah pas gue longok kan kayak di hordengnya nggak sampai Iya, bawah iya. kan, Pasti ada ngegantung iya. gitu kan? Nggak ada bayangan orang juga di situ. Nah gue nggak mau pikir aneh-aneh karena gue masih nginep kan di situ. Iya. Nah 3 hari kemudian tuh kakak gue udah pulang kan, karena dia udah sehat, udah di rumah gue nih, udah di rumah gue. Nah pas gue di rumah kan itu kelarnya kalau nggak salah pas gue pulang sekolah. Nah gue nggak langsung nanya sih, gue basa-basi gitu kayak Kayak nggak mau kakak lu drop lagi kepikiran gitu, nggak mau. Nah gue nanya, gue basa-basi dulu tuh, terus gue langsung nanya gitu ke dia, lu ngerasa rumah sakit itu aneh nggak sih? Terus dia kayak nggak mau terbuka gitu dulu, kayak nggak biasa aja, orang gue ngerasanya juga biasa, gue fine aja sampai gue sehat. Nah tapi pas gue gue ulik-ulik lagi tuh dia, terus dia mau ngomong, tapi iya sih gue pernah diganggu pas. Dia baru jujur. Iya baru jujur, kayak takut. Nah pas dia dia ngomong tuh, dia tuh kayak langsung cerita to the point gitu. Gue pernah diganggu juga pas lu pulang. Pas gue pulang, gue jam 7 malam kan pulang. Di situ gue nunggu mak gue sampai jam 7 malam. Nah jam 7 malam gue pulang, mak gue nginep. Nah pas mak gue nginep itu, dia kan bawa makanan banyak kan. Nah dia mau buang-buangin sampah yang bekas gue makan sama kakak gue juga. Nah pas itu, Tapi ada ngeliat sosok kita nggak? Ada. nggak, ini belum, dia belum cerita sampai situ-situ, belum gue kulik. Nah pas itu dia ngomong kayak, gue juga diganggu pas ibu kan lagi buang sampah ya. Nah di situ tuh kayak ada yang masuk, tapi bukan ibu. Nah positif thinkingnya suster atau yang jagain ya kan. Ternyata bukan, Cah. Dia tuh langsung ke kamar mandi kan, kayak ini tiga tempat Kasur, tidur. Nah di sininya tuh kayak langsung, kalau pintu lurusnya langsung kamar mandi. Kayaknya haus deh, minum dulu deh mending. Iya deh, boleh. Lu nggak mau minum? Enggak, udah minum dulu aja. Dah. Nah kan pas pokoknya pintu lurus tuh langsung kamar Itu mandi. apa? Oh kamar mandi, kirain Pintu lurus. balkon. Nah dia langsung ke kamar mandi dong. Kalau suster kan biasanya ngecek pasien kan. Nah itu enggak. Nah pas gue masuk kedua kalinya itu, kan kayak ini udah masuk. Nah dia masuk lagi. Nah itu baru mak gue. Kayak bayangan yang apa ya? Iya kayak pokoknya nggak tahu gitu deh, tiba-tiba. Nah terus kakak gue nanya,
Bun, emang ada yang masuk? Enggak, orang itu juga pintu dari tadi ketutup, nggak ada yang buka-buka sama sekali. Ya sih bener kata lo, bisa nembus kan. Iya, nah terus pas malamnya tuh mak gue kan tidur pules kan, mungkin capek. Nah dia ngerasa kalau gue ada yang kayak gitu ngedor bawah kasurnya gitu. Kayak merinding gak sih? Serem banget rumah sakitnya. Nggak boleh sebutin privasi. Kan penasaran biar gue was-was gitu, jangan sampai gue dirawat di situ. Ya enggak sih, jangan sampai dirawat juga. Iya. Nah terus pas kalau gue cerita kayak gitu, gue langsung kayak tuh kan rumah sakit tuh udah aneh. Terus pas ini cerita ada dari mak gue juga. Mak gue kayak iya ibu juga tuh pas jam 8:30 turun ke bawah buat ngambil Gojek, ngerasa di lorongnya ada yang ngikutin. Nah kan kayak ada yang ngikutin, kan nggak mungkin gak sih, kayak kan samping-sampingnya Banyak juga ya itu setan nih cerita. Rumah sakit kan, Iya kita nggak sih. tahu bekas apa. Udah sih gitu doang ceritanya, kayak nggak serem banget gak sih? Tapi serem, tetap serem. Lu nggak mau minum dulu nih? Enggak Kita mau baca komen gak sih dari Oh iya, ada juga nih guys salah satu komen dari Mira. Ya, Mira. Itu dia komen di mana? Komen di Twitter. Nah, dia cerita tuh di kayak bioskop angker gitu deh, Cah. Oh iya. Iya. Ayo lu bacain deh. Jadi dia cerita malam itu gue mau sabar ya guys. Malam ini. Oh, si Mira tuh cerita guys. Jadi malam-malam dia ceritanya di bioskop di kawasan Jakarta gitu kan. Nah, pokoknya itu dia cerita dia ngalamin di pertengahan Januari gitu. Tepatnya di malam minggu. Dia sama pacarnya main ke salah satu mall gitu kan. Ke salah satu mall di Jakarta gitu. Nah, mereka berdua niatnya mau nonton bioskop aja. Nah, kebetulan juga udah lama banget si Mira sama pacarnya itu nggak nongkrong. Serem juga, coba di sini ya. Oh, si Mira tuh cerita kami berdua niatnya nonton bioskop aja. Kebetulan juga udah lama banget kami nggak nongkrong di mall itu. Habis maghrib kami sampai di mall, pengunjung rame banget karena malam minggu, banyak orang yang hangout gitu. Terus gue sama Mira langsung ke lantai 5 tempat bioskop. Nggak ada yang aneh sebenarnya, bioskop itu juga rame sama pengunjung sampai buat beli tiket aja harus ngantri. Waktu itu kami mau nonton film apa sih ini? Action yang lagi Action booming. yang lagi booming banget. Beres beli tiket, gue sama Mira duduk. Kayaknya ini cerita dari pacarnya nggak sih? Iya. Gue sama kayaknya Mira deh. duduk di kursi dekat teater 5. Nggak lama kemudian ada pengumuman di kalau teater 5 tuh udah dibuka. Kami pun masuk ke dalam bioskop. Dalam gue lihat penonton udah sampai ramai banget, hampir semua kursinya penuh. Gue duduk di kursi nomor E9 dan Mira di E10. Film pun dimulai. Mau gantian baca nggak sih, Ca? Film pun dimulai. Belum ada hal janggal yang gue alami saat itu. Semua penonton tampak menikmati film action itu hingga di pertengahan film. Gue sama Mira kaget lantaran layar itu nayangin ruang bioskop yang penuh sama setan. Dan di layar itu tampak kami berdua sedang duduk. Itu kayak pantulan layar CCTV gitu. Gua pun menoleh ke sekeliling dan kalian tahu apa? Semua penonton itu hilang entah kemana. Padahal barusan rame banget. Gua bilang sama Mira, wah ada yang gak beres nih. Nah, Mira itu malah nangis, ketakutan sambil megangin tangan gua. Tiba-tiba layar bioskop itu mati. Jelas aja semua ruangan jadi gelap. Mira semakin menjerit ketakutan. Gue coba nyalain senter HP. Pas gue arahin ke wajah Mira, yang tampak di samping gue itu udah bukan Mira, tapi sosok wanita yang wajahnya rusak parah, kayak abis disayat pakai silet. Serem banget gak sih? Nah, Kok ada sih kayak gitu? makanya Lagi tuh. jelas aja gue teriak ketakutan. Gue bingung dari kursi bioskop sambil manggil-manggil Mira. Dia hilang gitu aja, entah kemana. Segera gue lari ke arah pintu keluar, tapi anehnya pintu itu hilang. Yang ada hanya tembok. Padahal jelas-jelas gue sama Mira tadi masuk lewat pintu itu.
gue teriak minta tolong, tapi nggak ada satupun orang yang ngedenger. Aduh rame banget ya tadi bilang. Iya kan, kayak malam minggu juga nggak mungkin sepi sih bioskop. Ini gue lanjut ya. Kali ini nggak nayangin film action, tapi adegan permekosan dan pembunuhan. Vina itu mah. Bisa jadi tuh. Gue dengar di bangku penonton suara rame, orang yang tepuk tangan, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Terus entah dari mana sumber suara itu, gue dengar Mira teriak-teriak minta tolong. Gue lihat dia ada di bangku penonton sambil nangis. Segera gue datangin, terus gue gendong Mira. Untungnya pintu keluar muncul lagi. Buru-buru kami berdua keluar dari bioskop itu. Pas kami berhasil keluar, itu udah jam 2 pagi. Ada satpam yang nolongin kami. Kata satpam, bioskop itu udah lama tutup karena pembunuhan terhadap staf bioskop di sana. Ada aja gak sih kejadian yang gitu? Iya deh. Menurut kalian gimana nih cerita horor yang tadi kita baca sama cerita Iya. Echa dan gua? Komen dong, serem apa enggak? Iya, Tapi menurut kita pribadi sih serem. iya sih, kayak Ini udah sampai sini doang nih cerita? Iya. Oke. Tutup aja. tutup aja nih. Udah kita udah lama cerita kok. Ya tutup aja deh. Tutup. Nah, kalau kalian ada yang ingin kita ceritain juga di episode selanjutnya dan cerita-cerita yang menarik juga nggak sih, Ca? Tapi tentang horor guys Iya, pastinya. betul. Kalian cerita boleh di email kita yang kita sudah sediain di deskripsi. Di bawah ini. Nah, sebelum kita nutup, kalian jangan lupa like Komen. and subscribe ya. Bye-bye. Dadah. Pas gua lagi terus sekitar kelas masih SMP gitu lah. Nah, kakak gua tuh lagi dirawat kan. Nah, kakak gua lagi dirawat, pas lagi dirawat itu